Saat ini kita mulai memasuki masa pembagian dividen. Biasanya perusahaan atau emiten membagikan dividen atau memberikan pembagian laba bersih kepada para pemegang saham antara bulan April sampai dengan bulan Juli. Pembagian dividen adalah salah satu hal yang ditunggu oleh investor saham karena investor saham akan mendapat passive income dari hasil investasi saham yang mereka miliki. Pembagian dividen membuat banyak investor atau trader saham euforia untuk membeli saham yang akan membagikan dividen, terutama saat saham yang diperkirakan membagikan dividen harganya naik. Sehingga mereka FOMO untuk membeli saham karena berharap mendapatkan capital gain sekaligus dividen. Tetapi bagi investor dan trader pemula, Anda harus waspada dan jangan FOMO, terjebak euforia market, karena ada fenomena yang dinamakan dividend trap atau jebakan dividen yang membuat banyak investor dan trader pemula bukannya untung tapi malah buntung. Di video ini saya akan membahas 2 jenis dividend trap dan 7 hal yang harus diperhatikan investor dalam pembagian dividen serta bagaimana tips menghindari dividend trap. Halo Sobat Sip, dividen merupakan salah satu keuntungan yang bisa diperoleh investor saham selain capital gain atau keuntungan dari selisih harga antara harga beli dan harga jual saham. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan oleh perusahaan atas laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang investor miliki. Dividen dapat dibagikan dalam bentuk uang tunai, saham baru, atau kombinasi keduanya. Dividen tunai adalah bentuk dividen yang paling umum dan paling disukai oleh pemegang saham. Dividen biasanya dibagikan secara tahunan antara bulan April sampai dengan bulan Juli atau Agustus tahun berikutnya. Di samping itu ada juga dividen interim yang biasanya di bulan Oktober sampai dengan Desember. Untuk pembagian dividen 2023 biasanya dibagikan di bulan April sampai dengan Agustus tahun 2024. Investor yang ingin mendapatkan dividen suatu perusahaan harus memperhatikan jadwal pembagian dividen, yaitu yang pertama dan terpenting adalah tanggal cum date, yaitu tanggal terakhir investor harus memiliki saham dan berhak untuk mendapatkan dividen perusahaan tersebut. Artinya, jika seorang investor ingin mendapatkan dividen, maka tanggal cum date adalah hari terakhir investor bisa membeli saham perusahaan tersebut. Yang kedua adalah tanggal ex-date, yaitu tanggal di mana pemegang saham tidak berhak lagi mendapatkan dividen dari suatu perusahaan. Pada umumnya, tanggal ex-date dividen dijadwalkan 1 hari kerja setelah tanggal cum date. Yang ketiga adalah recording date, yang merupakan tanggal di mana sebuah perusahaan melihat dan mencatat investor mana saja yang akan mendapatkan dividen. Dan yang terakhir, payment date, yaitu tanggal pembayaran dividen dari perusahaan kepada pemegang saham ke dalam rekening RDI investor. Ada 2 jenis dividen trap atau jebakan dividen. Umumnya, harga saham cenderung meningkat saat mendekati cum date. Tetapi ada beberapa saham yang sudah rally naik beberapa saat sebelumnya yang membuat investor atau trader FOMO untuk membeli saham itu. Tetapi ternyata saat mendekati tanggal cum date, harga saham justru menurun dan bahkan turun lebih dalam setelah ex-date. Sehingga membuat banyak investor dan trader terjebak dividen trap dan mengalami kerugian atau nyangkut. Jenis dividen trap yang kedua terjadi karena investor membeli saham saat cum date karena ingin mendapatkan dividen. Namun ternyata harga saham turun secara signifikan saat ex-date atau setelah pembayaran dividen yang membuat investor mengalami kerugian dan nyangkut. Ada 7 hal yang harus diperhatikan investor untuk menghindari dividen trap. Yang pertama, perhatikan saham yang memiliki dividen yield yang terlalu tinggi. Banyak investor yang terperangkap dividen trap karena mereka tertarik dengan saham yang memberi dividen yield tinggi. Sehingga saat menemukan emiten yang memberikan dividen besar, langsung mengambil keputusan untuk membeli dan tidak melakukan analisa lain.
Harusnya investor melakukan analisa fundamental emiten tersebut secara lebih teliti. Mengapa emiten tersebut memberikan dividen yield yang tinggi? Karena tingkat dividen yang terlalu tinggi dan tidak seimbang dengan kinerja yang sebenarnya dari perusahaan atau industri tersebut bisa merupakan indikasi bahwa dividen tersebut mungkin sulit untuk dipertahankan tahun berikutnya. Misal, ada emiten yang membagi dividen yield tinggi karena penjualan aset, bukan dari laba usaha. Yang kedua, perhatikan saham yang dividen payout ratio-nya tinggi. Payout ratio yang tinggi, bahkan mencapai angka lebih dari 100% dari laba usaha, tidak selalu menjadi indikator atau sinyal yang bagus. Rasio ini tidak akan berlanjut dalam jangka waktu yang panjang karena rasio pembayaran dividen akan selalu berubah setiap tahun. Karena payout ratio memiliki nilai yang sangat bervariasi tergantung dari situasi, kondisi, dan kebutuhan perusahaan sehingga tidak mungkin bertahan di angka yang sama. Meskipun begitu, angka rasio pembayaran dividen antara 30% hingga 70% bisa dianggap cukup potensial karena punya prospek mendukung pertumbuhan emiten. Yang ketiga, perhatikan aspek likuiditas saham. Carilah saham-saham yang liquid, yaitu saham yang memiliki penawaran beli atau bid dan penawaran jual atau offer besar. Apalagi jika Anda ingin berinvestasi dalam jangka waktu yang panjang. Jika likuiditas saham yang membagikan dividen kurang liquid akan membuat investor mengalami kesulitan dalam menjual kembali saham yang sudah dibeli. Hal ini bisa memicu terjadinya jebakan dividen yang merugikan. Nilai kerugiannya bisa besar jika investor membeli saham dengan harga cukup tinggi dan kemudian auto reject bawah atau ARB berkali-kali setelah pembagian dividen. Yang keempat, perhatikan konsistensi emiten dalam membagi dividen. Carilah emiten dengan pertumbuhan imbal hasil yang stabil, karena biasanya emiten tersebut akan memiliki jadwal yang rutin untuk membagi dividen setiap tahunnya. Jangan membeli saham emiten yang tidak konsisten dalam membagi dividen, apalagi jika analisa fundamentalnya juga tidak baik. Yang kelima, perhatikan berita dan kinerja perusahaan. Jika ada berita buruk terkait bisnis atau kinerja perusahaan yang menurun, itu menjadi tanda bahwa pembayaran dividen mungkin tidak bisa dipertahankan. Sebaliknya, jika bisnis dan kinerja perusahaan meningkat, maka kemungkinan dividen juga akan meningkat. Yang keenam, perhatikan sektor industri. Jika sektor industri tempat perusahaan beroperasi sedang mengalami kesulitan atau perubahan signifikan, bisa berdampak negatif pada kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Sebaliknya, jika sektor industri sedang bagus, kemungkinan dividen juga akan meningkat. Yang ketujuh, perhatikan pertumbuhan laba bersih perusahaan. Jika perusahaan tidak mengalami pertumbuhan laba yang baik, bahkan turun, maka biasanya pembayaran dividen juga akan turun. Sebaliknya, jika pertumbuhan laba meningkat pesat, maka dividen yang dibagikan seringkali juga akan meningkat pesat. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai tips bagaimana agar Anda tidak terjebak dalam dividen trap. Yang pertama, jangan greedy saat ada emiten yang mengumumkan dividen jumbo yang membuat harga saham gap up dan rally sesaat. Teliti apakah dividen jumbo tersebut berasal dari penjualan aset atau dari laba usaha. Terkadang pengumuman dividen jumbo menjadi euforia market yang dimanfaatkan oleh market maker untuk distribusi saham. Yang kedua, jangan FOMO beli saham saat harga saham sudah rally naik beberapa saat sebelum cum date. Karena seringkali harga saham turun senilai yield dividen yang dibagikan saat ex-date. Bahkan bisa saja kembali ke harga awal sebelum rally kenaikan harga. Atau bahkan ada yang sampai auto reject bawah berkali-kali dan turun dari harga sebelum rally naik. Yang ketiga, jangan beli saham yang PBV dan PIR-nya sangat tinggi, walaupun saham itu masuk dalam kategori blue chip. Bagaimana jika Anda mendapatkan dividen sebuah saham senilai 1.852 dalam 5 tahun? Kira-kira menurut Anda, investasi Anda menguntungkan atau tidak? Kelihatannya menguntungkan ya. Tapi perhatikan data di tabel sebelah.
Inilah dividen yang dibagikan selama 5 tahun terakhir. Sepintas, investasi di saham Unilever ini menguntungkan. Tetapi, kalau kita lihat lebih detail, ternyata Anda mengalami dividen trap jika melakukan investasi saham ini selama 5 tahun. Karena jika Anda membeli saham Unilever ini 5 tahun yang lalu di tanggal 15 Maret 2019, saham Unilever ditutup di harga 9.980. Dan saat video ini dibuat, tanggal 15 Maret 2024, Unilever ditutup di harga 2.640 atau turun sebesar Rp7.340 atau turun sebesar 73,55%. Sehingga Anda yang melakukan investasi di saham Unilever 5 tahun yang lalu mengalami kerugian sebesar 7.340 dikurangi dividen yang dibagikan selama 5 tahun, yaitu 1.852, maka kerugian Anda menjadi 5.488 atau rugi sebesar 55% setelah dikurangi dividen yang diperoleh selama 5 tahun. Tips yang keempat, jangan beli saham yang industrinya sunset, walaupun saham itu masuk dalam kategori blue chip. Seperti yang kita ketahui, salah satu saham yang industrinya sunset saat ini adalah saham rokok. Karena adanya kenaikan cukai rokok yang tinggi, kemudian himbauan pemerintah agar tidak merokok, larangan merokok di tempat umum, dan munculnya rokok elektrik atau vape yang membuat laba perusahaan rokok terus-menerus menurun, membuat harga juga cenderung turun, walaupun masih banyak yang bisa membagi dividen. Contohnya saham HMSP atau HM Sampurna. Dalam 5 tahun membagi dividen sebesar 427,8. Perhatikan data di tabel. Inilah dividen yang dibagikan oleh HM Sampurna selama 5 tahun terakhir. Jika Anda membeli saham HMSP 5 tahun yang lalu, di tanggal 15 Maret 2019, saham HMSP ditutup di harga 3.790. Dan saat video ini dibuat 15 Maret 2024, HMSP ditutup di harga 835 atau turun sebesar 2.955 atau turun sebesar 77,97%. Sehingga Anda mengalami kerugian sebesar 2.955 dikurangi dividen selama 5 tahun 427,8 sehingga total kerugian Anda menjadi Rp2.527,2 atau rugi sebesar 66,7% setelah dikurangi dividen yang diperoleh selama 5 tahun. Tips yang kelima, lakukan analisa pada laporan keuangan perusahaan. Banyak sekali investor yang terjerumus ke dalam dividen trap karena mengambil keputusan investasi dengan cepat. Mereka tidak melakukan analisa yang matang terlebih dahulu sebelum membeli saham. Padahal analisa itu sangat penting dilakukan untuk meminimalkan kerugian dan mengoptimalkan imbal hasil investasi. Sehingga harusnya investor berhati-hati terhadap saham-saham yang menawarkan dividen terlalu tinggi tanpa alasan yang jelas. Saham yang memiliki tingkat dividen tinggi memang terlihat sangat menarik, tetapi jika tidak dilakukan analisa fundamental perusahaan bisa menjadi dividen trap. Untuk menghindari dividen trap, penting untuk melakukan analisa menyeluruh tentang laporan keuangan perusahaan seperti melihat rasio dividen terhadap laba, arus kas, nilai utang, ekuitas, potensi pertumbuhan emiten di masa depan, melihat sektor industri, dan juga memantau berita terkini dari perusahaan tersebut untuk Anda bisa mengantisipasi adanya resiko. Semua ini penting untuk diperhatikan karena akan berpengaruh pada nilai dividen. Jika Anda ingin mengetahui lebih dalam tentang dividen investing, Anda bisa lihat video saya berjudul Dividen Bikin Untung atau Buntung ya. Pelajari dulu ilmunya. Video ini dibuat untuk keperluan edukasi, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual saham. Jika Anda membeli atau menjual saham karena melihat video ini, segala keuntungan ataupun kerugian merupakan tanggung jawab Anda pribadi. Disclaimer on. Oke, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.